Selamat pagi, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pak Pendeta Agus Prasetyo Milono STH. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, kita nyanyikan ayat pertama dan ayat ke-7, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami mencanangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami memohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Kita bakti 330. Amen.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15, tertulis demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, di minggu ke-12 sesudah Pentakosta, pembacaan Alkitab didasarkan dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Mari kita mempersiapkan diri dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, hadirlah, bimbinglah kami selaku umat-Mu yang kembali mendengar sabda-Mu. Mampukan kiranya hamba-Mu untuk menyuarakan apa yang seharusnya dikatakan. Demikian juga mampukan umat-Mu untuk mendengar dengan baik, sambil juga memohon di dalam kasih karunia-Mu. Mampukanlah kami semua selaku jemaat-Mu hidup selaku pelaku firman-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita membaca Alkitab dan menyambutnya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia.
Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya ke hadapan Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Duduk kembali. Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagi para penggemar film sinetron, siapa yang tidak tahu film STJC, Siapa Takut Jatuh Cinta, atau film Anak Langit yang tayang di SCTV? Mungkin sebagian besar tahu dan menyukai film itu. Tapi bolehkah saya bertanya, siapakah yang tahu tentang kisah Eksodus? Tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kisah yang selalu hadir di Alkitab Bapak Ibu di rumah. Saudara, peristiwa Eksodus dikenal juga sebagai peristiwa keluaran, yakni bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kisah tersebut oleh bangsa Israel dimaknai sebagai suatu peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam membangun dan menguatkan hidup keagamaan, spiritualitas umat Israel. Kisah itu selalu dihadirkan pada tiap umat merayakan Paskah Israel. Di situ orang Israel kembali mengingat dan merenungkan karya perbuatan Allah yang menyelamatkan di dalam sejarah. Itu bisa dilihat di Keluaran pasal 12 ayat 17. Tertulis, firman Tuhan, maka haruslah kamu rayakan hari itu. Maksudnya hari Paskah ya. Turun temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Nah, perihal Israel yang diperbudak di Mesir dapat Bapak Ibu lihat, baca juga di kitab Keluaran pasal 1 ayat 11 sampai 14 tentang Israel diperbudak di Mesir, tentang berat, pahit, dan menderitanya bangsa Israel di tanah perbudakan Mesir. Ada tertulis di ayat-ayat itu di Keluaran 1, sebab itu pengawas roh ditempatkan atas mereka. Ada ya kata itu ya di Keluaran 1 ayat 11 sampai 14 itu, untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Lalu di ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Saudara,
penjajahan, perbudakan tentu bukan hal yang asing bagi kita, masyarakat bangsa Indonesia. Oma, opa kita mungkin pernah juga bercerita tentang pahit, kelam, menderitanya rakyat Indonesia dijajah, diperbudak oleh Belanda dengan sistem kerja paksa Rodi selama 3,5 abad atau 350 tahun. Opa, oma pun pernah bercerita bagaimana kejam sadisnya Jepang menjajah dan memperbudak rakyat Indonesia dengan romusannya, dengan Jugun Ianfu-nya. Ya, Jugun Ianfu ini dikenal dengan gambaran rekrutmen para gadis perempuan Indonesia. Mereka diiming-imingi kerja dan hidup enak, namun pada akhirnya dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Itu diistilahkan dengan Jugun Ianfu, atau para perempuan yang melayani tentara Jepang itu sebagai alat pemuas itu, ya, disebut juga Jugun Ianfu. Saudara, Keluaran pasal 21 ayat 1-6 adalah gambaran kehidupan bangsa umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Tepatnya ketika Musa bersama rombongan bangsa Israel berada di Gunung Sinai untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan, mendengar 10 perintah Tuhan atau hukum Tuhan, yang diawali dengan sebuah pernyataan diri Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Bisa dibaca di Keluaran 20 ayat 2 sebagai pembukaan dari 10 perintah Tuhan. Kemanapun Israel atau umat Israel melangkah dan dimanapun Israel berada, mereka tidak lupa sejarah masa lalunya, bahwa dahulu mereka pun budak di Mesir. Allah lah yang memberangkatkan dan menyertai mereka keluar, meninggalkan tanah perbudakan Mesir, menyeberangi laut Tebrau, melintasi padang gurun, dan mengalami peristiwa turunnya 10 perintah Tuhan di Sinai, sampai penyeberangan Sungai Yordan dan menduduki tanah perjanjian Kanaan. Allah lah yang memanggil mereka umat untuk hidup merdeka, untuk menjadi umat Allah yang beribadah, yang taat dan setia pada aturan, tatanan, hukum Tuhan, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ada di Ulangan pasal 6, bukan hanya ada di Perjanjian Baru tentang hukum kasih itu, tapi sudah ada di Perjanjian Lama, di antaranya di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Lalu juga dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18 tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hebat ya, luar biasa. Hal kasih mengasihi itu ternyata bukan ada di masa Perjanjian Baru, tapi juga ada di masa Perjanjian Lama dalam kehidupan umat Israel. Dengan kata lain, ibadah umat baik yang bersifat vertikal, yakni relasi suci dan kudus kepada Tuhan dalam ibadah ritual, dan ibadah umat yang bersifat horizontal, yakni hubungan sosial, sikap perlakuan umat terhadap sesamanya manusia, tidaklah dapat dipisahkan. Tidaklah dapat dipisahkan, melainkan satu yang menyatu.
Dan itulah hakikat ibadah yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Keduanya, ibadah, maksudnya ibadah vertikal yang suci dan kudus, hubungan pribadi umat kepada Tuhan, dan juga ibadah dalam hubungannya dengan sesama manusia, semuanya dimaknai sebagai wujud respon syukur tanggapan umat Israel atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam peristiwa keluaran yang bersejarah itu. Nah, bagi saya, disinilah kata kunci. Disinilah kata kunci, pintu masuk untuk mengerti dan memahami teks pembacaan Alkitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul tentang hak budak Ibrani atau budak Israel. Bahwa Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 pada dasarnya dijiwai oleh semangat Exodus, oleh semangat keluaran, yakni semangat memaknai hidup sebagai umat Allah yang telah diselamatkan Allah dari penindasan perbudakan di Mesir. Bandingkan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Itu di bagian awal di Efesus 2. Sebab kasih karunia kamu telah diselamatkan, ya, ada di Efesus 2. Bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya, di Efesus 2 ayat 8 tepatnya. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 ini pada intinya adalah tentang sikap cara hidup umat Allah di tengah realitas sosial masyarakat, yaitu bagaimana sikap umat dalam memperlakukan orang lain yang lebih lemah, miskin, hina, yang tidak mempunyai hak-hak atas hidup dan masa depannya, seperti halnya seorang budak. Coba lihat, perhatikan apa yang tertulis tentang peraturan-peraturan yang disampaikan kepada umat Israel di dalam teks Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Yang pertama, ayat 1, inilah peraturan-peraturan. Ini ditafsirkan bahwa Musa lah sebagai yang menerima peraturan yang khusus untuk kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang bersifat kasuistik, termasuk tentang cara memperlakukan budak secara manusiawi, bahwa budak adalah juga manusia, gambar Allah. Ayat 2 itu ada kata budak di situ, ya. Siapa mereka? Siapa budak itu? Dalam realitas sosial masyarakat di Israel, budak menunjuk kepada orang-orang Israel yang miskin, yang rendah dalam masyarakat, atau yang dipandang rendah di masyarakat. Orang-orang ini menjadi budak karena hutang yang tidak mampu mereka bayar. Dari teks yang tertulis itu dapat ditafsirkan bahwa Israel selaku umat Allah tidak boleh memperbudak sesama orang Israel lebih dari 6 tahun, kecuali budak itu sendiri yang mau, yang meminta untuk bisa terus melayani pada majikannya. Prinsip dasar dari aturan ini adalah Israel sebagai umat Tuhan tidak mengizinkan perbudakan untuk selama-lamanya tanpa persetujuan budak itu sendiri.
ayat 3, 4, 5, dan 6 menurut penafsir atau menurut saya tidak lagi prinsipil. Ayat 3, 4, 5, dan 6 tidak lagi hal yang prinsip, tetapi lebih kepada hal teknis yang memberikan informasi praktis cara penanganan khusus terhadap hal yang bersifat kasuistik yang terjadi antara budak dan majikannya. Lebih detail tentang peraturan para budak lelaki dan budak perempuan selengkapnya dapat Bapak Ibu saudara baca di Alkitab edisi studi yang tebal. Dan jangan lupa juga bisa dibaca di buku pendamping buku renungan harian SGDK, Sabda Guna Dharma Krida, milik GPIB. Saudara, hal apa saja yang dapat menjadi catatan penting dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 ini? Pertama, dalam situasi kondisi suka duka manusia, Allah tetap berkarya untuk memberikan kelegaan dalam hidup umatnya, termasuk dalam keadaan yang paling sulit sekalipun Tuhan hadir. 2. Pergumulan penderitaan sesama tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. 3. Budak pada hakikatnya adalah manusia, ciptaan, citra Allah, gambar Allah, seperti firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 26, bahwa laki maupun perempuan manusia semuanya adalah ciptaan Allah. Bandingkan Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai 10. Sikap, perilaku, perlakuan yang menindas, yang memperkosa hak-hak asasi budak sebagai manusia sangatlah merendahkan, tidak menghormati Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan, pemilik umat manusia. Lihat, baca Mazmur 72 ayat 2, Ulangan pasal 10 ayat 18, Ulangan 24 ayat 17, Imamat 19 ayat 18, Amos pasal 5. Juga Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 25 tentang penghakiman terakhir. Yesus berkata di Injil Matius pasal 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Yesus, bukan kata pendeta. Juga Yesus merumuskan hukum yang terutama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, sebagaimana tadi di awal ibadah tadi nas pembimbing kita sudah membacanya tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Saudara, saat ini kita selaku gereja jemaat Tuhan berada di dalam situasi kondisi dunia yang sedang mengalami krisis. Puluhan juta orang di berbagai tempat negara di dunia terpapar pandemi COVID-19, juga di Indonesia. Dari yang menjadi korban corona, yang sakit dan yang meninggal, sampai yang terdampak krisis sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jutaan orang terkena PHK, jumlah tenaga usia produktif
yang menganggur pun bertambah, berimbas pada krisis sosial ekonomi. Jumlah orang miskin bertambah dan meningkatnya angka tindak kriminalitas, kejahatan terjadi di berbagai tempat. Bahkan di masa sulit krisis sekarang ini, tidak sedikit masyarakat yang mengalami depresi. Kalau stres itu biasa, ya. Kalau stres itu saya pun sering stres, ya. Apalagi kalau tanggal-tanggal muda, gitu ya. Stres itu hal biasa. Tetapi depresi soal lain. Depresi berarti stres yang dalam sekali. Stres yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanage. Stres yang dalam. Lalu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada yang menjual anaknya, bahkan istrinya pun digadaikan. Itu karena, ya, itu dampak depresi ekonomi khususnya. Saat ini lebih banyak perilaku permisif, artinya perilaku yang menghalalkan segala cara demi uang dengan alasan krisis ekonomi. Tidak sedikit orang yang menjadi budak melayani kepentingan ekonomi pribadi dan keluarga demi uang, dengan cara menjual diri, menjadi pelayan, alat pemuas laki hidung belang, maupun juga menjadi budak, bekerja sebagai kuli kasar, buruh harian yang kadang digaji, kadang terlupakan, yang hidup dan masa depannya suram, berada di tangan majikan, tuan, bos, penampung, dan pemberi kerja yang tak bermoral, yang memandang para buruh kuli kasar bukan sebagai manusia, melainkan sebagai barang dagangan yang menguntungkan, dan karena itu harus dieksploitasi, harus dimanfaatkan sebesar-besar. Saudara-saudara, pertanyaan sekaligus perenungan kita hari ini adalah, di manakah gereja? Di manakah gereja? Di manakah peran fungsi kehadiran jemaat umat Kristen yang menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah di dunia itu? Bukankah kita selalu mendengar khotbah dan berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia? Di manakah peran utama kehadiran gereja yang menyuarakan suara kenabian, bukan hanya dari corong-corong mimbar gereja, tetapi juga dari pikiran dan mulut-mulut warga jemaat, dari tindak solidaritas warga jemaat, dari persekutuan umat Kristen di berbagai peristiwa kehidupan, menyuarakan kebenaran dan keadilan, berpihak pada orang yang lemah, yang miskin, yang terlantar, yang sakit, yang berduka, yang tertindas, yang diperbudak. Saudara, maka sungguh jika kehadiran gereja umat Kristen di tengah realitas krisis masyarakat, jika kehadiran kita hanya sebatas baksos, program bakti sosial, bagi-bagi sembako, maupun juga berhenti pada khotbah-khotbah mimbar gereja, dan juga ada rapat-rapat pada kertas-kertas program kerja, dan juga pada acara-acara gereja yang bersifat seremonial, makan dan minum bagaikan pesta, maka saya prihatin
kita prihatin. Gereja sebagai persekutuan umat Kristus yang telah mengalami kasih dan keselamatan Tuhan akan menjadi gereja yang kehilangan visi dan misinya. Gereja kehilangan daya spiritnya, kehilangan spiritualitas umat Allah, kehilangan daya juangnya sebagai gereja yang menghadirkan berkat Tuhan dan damai sejahteranya. Kehilangan arah tujuannya, yakni sebagai pewarta kabar baik Injil itu, sebagai pewarta kasih damai sejahtera Allah di dalam Kristus, sebagai pembawa sukacita, sebagai pembawa semangat kegembiraan dan pengharapan bagi sesama manusia, yang adalah citra gambar Allah yang tampak di dalam pergumulan dan penderitaan para buruh, para kuli kasar, para pembantu rumah tangga, juga para gadis perempuan yang dijual belikan dari satu majikan ke majikan yang lain sebagai tenaga kerja ilegal yang bisa diperlakukan semaunya oleh majikan tanpa upah, tanpa hak asasi, bahkan di dalam diri pergumulan dan penderitaan para pelacur remaja, para gadis perempuan yang ditipu, yang diculik, yang dijual belikan dari satu gerbau ke gerbau lainnya untuk melayani para tamu. Mereka adalah yang disebut budak modern di zaman sekarang. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jika suatu hari kita berjumpa dengan orang-orang seperti mereka, satu hal yang penting, jangan katakan mereka sampah masyarakat. Jangan katakan mereka sampah masyarakat. Jangan katakan mereka virus, benalu, atau apapun ucapan stigma yang menyakitkan hati mereka. Jangan hina mereka dengan berkata dasar jahanam, dasar pelacur lo, hanya karena kita merasa lebih baik, hanya karena kita merasa lebih terhormat dari mereka. Jangan arogan, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain mentang-mentang kita punya uang, berpangkat, berkuasa, berpendidikan, lalu seenak perutnya menghina orang di depan kita. Alkitab bahasa Batak Bibel ada tertulis di kitab Musa bindu 15 katanya maksudnya, ikan tak ingat igatonmu hatoban benang hona jolo di tanah Mesir jadi ditobus jahota di Batam ho alego umbahen hutanahon tuho hatan sadarion. Artinya, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itu sebabnya aku memberi perintah itu kepada kita semua. Amin. KJ 462.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, dan darah-darah Allah, menderita Paulus Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ada sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan anak, persekutuan orang kudus, menang dosa, menggandakan dan hidupkan kekal. Hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukurlah kami beroleh kasih karunia untuk kembali mendengarkan sabda-Mu, kisah peristiwa Eksodus, bebasnya umat Allah dari belenggu perbudakan Mesir. Dan itu kami hayati juga dalam iman percaya umat-Mu hari ini, bahwa kami telah juga dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa dan maut melalui karya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kami dahulu sesungguhnya adalah orang-orang yang diperbudak oleh kepentingan dan kuasa gelap dosa, tetapi kini kami adalah orang-orang yang merdeka, yang Tuhan telah anugerahkan kemerdekaan, hidup selaku umat Allah. Kiranya apa yang kami renungkan di hari ini sungguh menguatkan kami semua sebagai gereja jemaat Tuhan, siapapun kami selaku umat-Mu di dunia ini, selaku orang percaya, selaku gereja jemaat-Mu lintas denominasi di Indonesia. Kiranya kami beroleh kasih karunia untuk tetap hidup dalam keyakinan iman percaya bahwa hidup kami adalah hidup oleh kasih anugerah-Mu. Dan karena itu mampukanlah kami juga oleh kasih karunia-Mu untuk hidup, untuk hadir dimanapun kami berada, terlebih ketika kami berjumpa, berhadapan dengan orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang menderita dalam kehidupan mereka. Mampukan kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya kami selaku umat-Mu yang telah Engkau berikan kasih, karunia, dan berkat-berkat di dalamnya, kiranya kami juga dimampukan hadir untuk membawa tanda damai sejahtera-Mu, membawa sukacita-Mu, membawa pengharapan di dalam Tuhan Yesus bagi mereka juga. Bersama umat-Mu hari ini, kami menyerahkan dan doa syafaat ini bagi setiap pergumulan masyarakat bangsa negara Indonesia, bagian dari warga bangsa di dunia yang masih mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, menguatkan, dan memperlengkapi dengan hikmat, akal budi, motif yang baik dari setiap alat kerja-Mu, wakil-wakil Tuhan di dunia,
di mana Tuhan telah mempercayakan penata layanan bagi masyarakat bangsa Indonesia ini juga kepada para pemimpin bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, saya juga pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan di desa, yang bekerja sama juga dengan segala unsur masyarakat, lapisan masyarakat, komponen masyarakat, tokoh bangsa, TNI dan Polri, dan siapapun. Kiranya kami beroleh kasih karunia selaku masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk ini, suatu kehangatan, persahabatan, persaudaraan, juga dalam kesetia kawanan, membangun semangat solidaritas di tengah krisis dampak pergumulan hidup. Secara khusus juga masyarakat bangsa Indonesia, generasi muda yang tidak sedikit mengalami juga keluh kesah, penderitaan, dan diperbudak. Ya Bapa di surga, bersama umat-Mu hari ini kami mengingat dan mempercayakan dalam doa syafaat kepada-Mu bagi setiap warga jemaat Tuhan, di dalamnya jemaat-jemaat GPIB, di pos-pos Pelkes, dimanapun berada, di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di lingkup sinodal, MUPE, dan juga jemaat setempat di tempat ini, GPIB Immanuel Landasan Ulin, sebagai warga jemaat Tuhan dalam situasi kondisi warga umat-Mu yang sakit, yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Demikian warga jemaat-Mu yang berduka cita, yang janda, duda, yatim piatu. Demikian warga jemaat-Mu di ketiga sektor GPIB Immanuel Landasan Ulin yang dalam pergumulan bukan hanya stres tapi juga depresi, baik secara sosial, ekonomi maupun juga secara rohani. Kiranya karya Tuhan yang membebaskan umat Israel, demikian juga karya penyelamatan Tuhan bagi kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi dan mengampuni dan mendamaikan kami. Kiranya karya-karya pembebasan dan damai sejahtera-Mu juga hadir di tengah segala pergumulan warga jemaat-Mu, termasuk juga warga jemaat-Mu dalam pergumulan menata kehidupan perekonomian rumah tangga. Juga bagi warga jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang menggumuli dan ada dalam pengharapan akan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati penata kelolaan rumah tangga jemaat Tuhan. Demikian juga dan anak-anak Tuhan di masa balita, masa kanak-kanak mereka, remaja dan pemuda dalam masa pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani mereka, dalam studi dari TK sampai juga perguruan tinggi, bahkan juga anak-anak Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati dalam hikmat dan kasih karunia-Mu bagi mereka, sehingga mereka tetap dimanapun berada, dalam situasi apapun, mereka tetap dibangun keyakinan iman percaya mereka bahwa Tuhan hadir dan menyelamatkan. Ya Tuhan, inilah doa, syukur, dan pengharapan kami yang sungguh jauh dari sempurna. Dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Himbauan kepada seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual melalui medsos dan YouTube. Dimohon berada di satu ruang keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang telah dipersiapkan. Bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan ke gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. Akan dilaksanakan pertemuan koordinasi pengurus pelayan Pelkat-Pelkat
dalam rangka pergantian pengurus periode 2020-2022 bertempat di gereja dengan jadwal sebagai berikut. Pelkat PKP Rabu 26 Agustus 2020 pukul 16 WITA. Pelkat PKB Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 19 WITA. Dan Pelkat PKLU Selasa 1 September 2020 pukul 16 WITA. Dimohon kehadiran seluruh pengurus Pelkat-Pelkat. Dalam rangka pembahasan rancangan dan penetapan program kerja dan anggaran tahun 2020-2021 akan dilaksanakan sidang majelis jemaat pada hari Minggu 6 September 2020 pukul 9 WITA bertempat di gereja. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA Group sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdiri menyanyikan KJ 432 jika padaku ditanyakan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Udin mengucapkan selamat